Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pada kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku pada pembelajaran yang keempat. Silahkan disimak sampai habis videonya agar dapat lebih dimengerti lagi materinya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Jadi ada dua muatan pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Jadi, seperti yang kita ketahui, biasanya ikan bandeng itu kita tahunya berasal dari air tawar. Kan tetapi ternyata habitat asli dari ikan bandeng ini sebenarnya ada di laut. Siapa di antara kalian yang menyukai atau makan ikan bandeng? Nah, ikan bandeng ini adalah salah satu ikan favorit ya bagi keluarga yang ada di Indonesia. Ikan bandeng ini bisa diolah menjadi berbagai macam aneka masakan, bisa dimasak, digoreng, diasap, dan dibakar. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, ini adalah contoh ikan bandeng asap yang merupakan oleh-oleh dari Sidoarjo, Jawa Timur. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, di sini ceritanya Edo itu mempunyai ikan bandeng asap 1 ekor yang dia bawa ke sekolah untuk dimakan bersama dengan 6 orang temannya. Pada saat makan siang tiba-tiba ada 3 orang teman lagi yang ikut bergabung dengan mereka. Jadi jumlahnya semuanya adalah 9 orang. Nah, Edo pun bingung apa yang harus dia lakukan terhadap ikan bandeng tersebut. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, yang harus dilakukan Edo itu adalah menerima ketiga temannya itu untuk makan bersama atau memanggilnya untuk ikut makan bersama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Yang harus dilakukan oleh ketiga teman Edo, yaitu mereka tidak boleh memaksakan kehendak kepada Edo bahwa ikan itu harus dimakan 9 orang. Namun, perlu juga adanya sikap bijaksana dari Edo terhadap teman-temannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Yang mereka perlu lakukan adalah melakukan musyawarah dalam membagi ikan tersebut agar semuanya dapat menikmati ikan tersebut. Jadi mereka melakukan musyawarah cara membagi ikannya agar semuanya dapat menikmati ikan tersebut dengan rata. Nah,
Dalam melakukan kegiatan musyawarah ini, sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila keempat, di mana sila keempat ini simbolnya adalah kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia itu haruslah bijaksana. Jadi nilai yang terkandung yang pertama pada sila keempat, yaitu seorang pemimpin itu harus seorang yang bijaksana. Kemudian yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Selanjutnya ada kedaulatan bangsa itu ada di tangan rakyat. Kemudian ada kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Ya, jadi seperti yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya tadi ya. Harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan atau solusi. Kemudian keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang tidak menemukan titik tengahnya, tidak bisa kita selesaikan, nah perlu diadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Simaklah bacaan berikut ini, kemudian tulislah ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf. Nah, di sini terdapat bacaan yang judulnya adalah bunglon. Jadi ini adalah gambar dari bunglon. Paragraf pertama, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip dengan hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Paragraf kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Jadi bunglon ini adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Nah, bunglon ini juga dapat mengubah warna kulitnya, namun pada warna-warna tertentu saja, tidak kepada semua warna. Nah, bunglon ini, khususnya bunglon jantan, bunglon jantan ini mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Jadi, untuk bunglon yang jantan kita bisa tandai dengan dia mempunyai tanduk, mempunyai sirip, dan gelambir leher. Nah, untuk paragraf 1 ini, ide pokoknya yaitu bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil. Untuk kesimpulannya, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil. Bunglon jantan mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Kemudian untuk paragraf kedua, ide pokoknya, bunglon mampu mengubah warna kulitnya. Sedangkan kesimpulannya, bunglon mampu mengubah warna kulitnya namun hanya ke warna-warna tertentu saja. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.